Halo traders, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Yudhistira di dalam Fibis Fokus. Di awal tahun ini telah terjadi beberapa perkembangan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi dinamika perekonomian secara global. Di antaranya adalah pada dini hari waktu Indonesia Barat tadi pagi terjadi suatu pengumuman yang penting yang dikeluarkan oleh The Fed, dan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut menyatakan bahwa pihaknya masih akan menahan suku bunga acuan dan tidak akan terburu-buru untuk menaikkan dalam jangka waktu dekat mendatang ini. The Fed memutuskan untuk tetap berada di dalam zero interest rate policy, kendati secara umum terdapat suatu perkembangan yang menunjukkan bahwa proses recovery di Amerika Serikat menunjukkan kinerja yang semakin baik dan di dalam suatu kondisi yang solid. Jadi ekspansi ataupun suatu perkembangan ekonomi makro di Amerika Serikat yang cukup solid ini pada awalnya memberikan suatu desakan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan. Namun hal ini masih ditahan oleh The Fed dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah bahwa terdapat suatu outlook yang cenderung menunjukkan bahwa inflasi di Amerika Serikat masih akan bergerak melambat kendati pertumbuhan ekonomi menunjukkan suatu kenaikan. Pada awalnya The Fed telah berjanji ataupun memberikan suatu komitmen terhadap pasar bahwa seandainya sektor tenaga kerja di Amerika Serikat menunjukkan suatu kinerja yang baik dan secara signifikan, maka The Fed akan menghentikan stimulus dan segera menaikkan suku bunga acuan. Namun demikian, kendati beberapa laporan menunjukkan bahwa sektor tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan suatu kinerja yang semakin menguat, di antaranya adalah terjadinya suatu penurunan tingkat pengangguran ke angka 5,6% dan merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Namun demikian, hal ini bahwa tidak menyebabkan The Fed secara serta-merta akan menaikkan suku bunga acuan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa terjadi suatu expected inflation yang lebih rendah dari sebelumnya. Terjadinya hal ini tidak menyatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat berada di dalam kondisi yang melambat. Namun demikian, penurunan ataupun kecenderungan melambatnya inflasi ini lebih disebabkan oleh perkembangan pada harga minyak mentah dunia yang sampai pada hari ini menunjukkan suatu penurunan yang sangat tajam dan berada di level di bawah 50 US dollar per barrel untuk minyak mentah light sweet. Hal ini menyebabkan adanya suatu penurunan tingkat harga secara umum yang disebabkan oleh penurunan tingkat harga bahan bakar di Amerika Serikat, sehingga inflasi diperkirakan masih belum akan melebihi angka 2% di Amerika Serikat yang merupakan target The Fed. Sehingga dengan demikian The Fed secara tegas menyatakan bahwa penahanan suku bunga acuan ini lebih disebabkan oleh suatu kondisi yang cukup baik dan tekanan pada inflasi dan bukan oleh kinerja ekonomi makro yang kurang baik. Dapat kita lihat juga bahwa perkembangan selain di pasar domestik Amerika Serikat, perkembangan dari eksternal juga turut mempengaruhi bagaimana The Fed dalam memberikan suatu kebijakan. Di antaranya adalah di mana pada pekan lalu Bank Sentral Uni Eropa atau ECB memutuskan untuk melanjutkan stimulus dan melakukan ekspansi stimulus dengan komitmen akan meningkatkan program pembelian aset mencapai 60 miliar euro atau sekitar 69 miliar dolar Amerika Serikat per bulannya. Hal ini disebabkan oleh bahwa ECB melihat perkembangan recovery di kawasan euro cenderung berada di bawah ekspektasi dan masih menunjukkan kinerja yang buruk, dan kebalikannya di Amerika Serikat menunjukkan suatu kinerja yang sangat baik sekali. Dan hal ini juga ditegaskan oleh pimpinan The Fed, Janet Yellen, bahwa pihaknya masih tidak akan terburu-buru untuk menaikkan suku bunga acuan, dan untuk beberapa bulan mendatang masih agenda tersebut masih belum akan masuk ke dalam keputusan para pimpinan di Federal Reserve.
Terkait dengan hal ini juga dapat kita lihat pada chart berikut, yaitu pada indeks dolar Amerika Serikat, di mana kecenderungan menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama lainnya masih berada di dalam tren bullish yang cukup solid dengan momentum yang masih cukup tinggi. Hal ini juga dapat kita lihat, mengiringi hal ini juga dilihat bahwa harga minyak mentah diperkirakan masih akan bergerak di antara level 40 atau 50 US dolar per barrel di dalam triwulan 1 ataupun sampai triwulan 2. Lalu kita lihat berikutnya untuk indeks saham unggulan di Amerika Serikat, yaitu untuk Dow Jones dan Nasdaq. Kedua-duanya menunjukkan suatu kinerja yang cukup baik, kendati secara teknikal agak sedikit melambat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun demikian, secara umum kinerjanya masih cukup solid. Lalu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia? Secara umum dapat kita lihat pada kurs rupiah di bawah ini. Perkembangan tersebut menyebabkan bahwa rupiah akan sedikit memperoleh kekuatan untuk meredam tekanan dolar Amerika Serikat. Atau dengan kata lain, perkembangan dari The Fed menyebabkan rupiah akan bergerak relatif stabil dan mengurangi ataupun mengalami tekanan yang semakin berkurang. Hal positif juga terjadi pada indeks saham Indonesia, yaitu pada IDX, di mana dapat kita lihat berada di dalam pola channeling up, dan terkait dengan kebijakan besar dari The Fed maupun ECB, diperkirakan bahwa indeks saham di Indonesia akan memiliki suatu momentum untuk menguat setidak-tidaknya untuk triwulan pertama dan triwulan kedua pada tahun ini. Demikian Fibis Fokus untuk kali ini. Happy trading dan salam Fibis.